Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan judul Analisis Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng dengan Memaksimalkan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia, yang disusun oleh saya sendiri, Yunida, dengan NIM B10611911088, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dosen pembimbing Yanto SE MSc. Nah, sebelum melanjut ke isi dari PowerPoint, saya ingin menyampaikan daftar isi presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian pustaka. Yang terdapat di kajian pustaka ini adalah kajian teori. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yaitu membahas tentang pembahasan dan penutupan. Selanjutnya ada latar belakang. Minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, minyak goreng dapat pula dikategorikan sebagai komoditas yang cukup strategis, karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam kasus ini adalah apa faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengetahui faktor penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Nah, di kajian teori ada beberapa teori. Salah satunya teori Amang 1996, yaitu minyak goreng secara umum terdiri dari dua kelompok, yakni minyak goreng hewani dan minyak goreng nabati. Minyak nabati adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk menggoreng, karena lebih mudah didapatkan. Minyak goreng nabati ini dapat dibuat dari berbagai sumber seperti kelapa sawit dan kedelai. Di Indonesia, minyak goreng nabati yang paling sering digunakan adalah minyak goreng bahan baku kelapa sawit. Selain karena Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit, minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaan. Selanjutnya ada sejarah kelapa sawit Indonesia. Tanaman kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada pula yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brazil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan di Afrika. Pada kenyataannya, tanaman sawit hidup subur di luar daerah, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit, minyak inti sawit, sabut, cangkang, dan tandan kosong. Kualitas produk kualitas produk sangat penting peranannya dalam menjamin daya saing industri perkebunan kelapa sawit dibanding industri minyak nabati. Ini merupakan grafik kenaikan harga minyak goreng tahun 2010 sampai 2022. Bisa dilihat di tahun 2010 harga minyak goreng mengalami kenaikan, dan di tahun berikutnya harga minyak goreng mengalami standar. Dan setelah tahun 2022, harga minyak goreng mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada Desember 2020, harga eceran minyak goreng sebesar Rp15.792 per liter. Sedangkan pada Desember 2021 sudah mencapai Rp21.125 per liter. Jadi selisihnya yaitu sebesar Rp5.332 per liter. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Pertama, naiknya harga minyak nabati. Kedua, yaitu pemerintah
mengadakan program B30, di mana di program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang ketiga, masih adanya pandemi COVID-19 yang belum usai. Nah, sementara berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor ini mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Nah, faktor lainnya, kenaikan minyak goreng disebabkan oleh faktor biaya seperti variabel permintaan minyak goreng, kapasitas produksi, kapasitas penyimpanan, persediaan, jumlah hari produksi, biaya bahan baku, dan lain-lain. Semua komponen produksi tersebut mempengaruhi harga minyak goreng, terutama dari bahan baku CPO. Harga produksi meningkat seiring meningkatnya kenaikan harga pasar internasional, serta jumlah pasokan minyak kelapa sawit yang terbatas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan beberapa faktor, seperti naiknya harga minyak nabati, karena minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Yang kedua yaitu kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum usai, serta adanya kenaikan harga pasar internasional dan jumlah pasokan minyak kelapa sawit yang terbatas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan di presentasi saya, mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.